Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Sukmarifianti. Saya adalah mahasiswa jurusan Magister Teknik Lingkungan. Malam ini akan memaparkan terkait peran ekonomi hijau, khususnya ekonomi sirkular dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia sebagai tugas dari mata kuliah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan dosen pengampu Dr. Yulfiah SD MSI. Pertama-tama kita harus memahami dua konsep kunci, yaitu apa ekonomi hijau dan apa itu ekonomi sirkular. Pertama, ekonomi hijau adalah sebuah sistem ekonomi yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial sekaligus secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan ekologis. Intinya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan didorong oleh investasi publik dan swasta untuk mengurangi emisi karbon dan polusi, meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya, serta mencegah hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu, apakah itu ekonomi sirkular? Di mana ekonomi sirkular adalah konsep yang mengusung prinsip pengurangan limbah dan pemanfaatan sumber daya secara maksimal melalui daur ulang dan penggunaan kembali. Berbeda dengan model ekonomi linear yang ambil, buat, buang, ekonomi sirkular bertujuan untuk menciptakan siklus tertutup di mana produk, bahan, dan sumber daya tetap berada dalam sistem ekonomi selama mungkin. Contoh dari ekonomi sirkular yaitu konsepnya mengedepankan pada pemanfaatan bahan baku setengah jadi dan jadi semaksimal mungkin atau sering disebut dengan reuse, recycle, recovery, dan repair. Konsep inti ekonomi sirkular sendiri yaitu hilangkan limbah dan polusi, di mana merancang ulang produk dan sistem sejak awal agar tidak menghasilkan limbah, lalu pertahankan produk dan material dalam siklus penggunaan, di mana memperpanjang usia produk melalui perbaikan, penggunaan ulang, dan daur ulang. Lalu yang ketiga yaitu regenerasi sistem alam, di mana mengembalikan nutrisi ke tanah dan sistem alam, misalnya dengan menggunakan kompos. Di mana sinergi kuat ekonomi hijau dan sirkular saling melengkapi, yaitu ekonomi hijau dan sirkular adalah dua sisi mata uang yang sama, di mana ekonomi hijau menetapkan tujuan besarnya yaitu kesejahteraan manusia dan lingkungan, sedangkan ekonomi sirkular yaitu menyediakan alat dan kerangka kerja praktis untuk mencapainya. Jadi di sebuah bisnis yang beralih ke energi terbarukan atau ekonomi hijau akan memiliki dampak yang jauh lebih besar jika juga menerapkan prinsip sirkular, seperti menggunakan material daur ulang dalam produksinya dan merancang produk yang mudah diperbaiki. Ekonomi hijau dan ekonomi sirkular ini bukan lagi sebuah pilihan di saat ini, melainkan sebuah keharusan untuk mencapai sistem ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan. Model ini yaitu menawarkan jalan keluar di mana dari krisis iklim dan kelangkaan sumber daya sekaligus membuka peluang ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Manfaat dari konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular yaitu ada pertama pengurangan limbah, di mana dengan mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi sirkular, limbah yang dihasilkan oleh proses produksi dan konsumsi dapat dikurangi secara signifikan. Produk dirancang untuk bertahan lebih lama, diperbaiki atau didaur ulang, sehingga mengurangi jumlah bahan yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Lalu manfaat kedua yaitu penghematan sumber daya alam, di mana ekonomi sirkular mengedepankan penggunaan kembali bahan dan produk, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ini dapat membantu menjaga cadangan sumber daya alam dan mencegah penipisannya. Lalu manfaat selanjutnya yaitu peningkatan efisiensi ekonomi, di mana dengan memaksimalkan penggunaan bahan dan energi, sistem ekonomi dapat mengurangi biaya produksi dan operasi, di mana penggunaan bahan baku secara lebih efisien juga dapat membuka peluang ekonomi baru seperti industri daur ulang dan perbaikan. Lalu manfaat selanjutnya itu penciptaan lapangan kerja, di mana transisi dari circular ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam berbagai sektor, termasuk industri daur ulang, perbaikan, dan pemanfaatan kembali. Ini juga mendorong inovasi dan perkembangan teknologi baru. Manfaat selanjutnya yaitu pengurangan emisi karbon, di mana dengan mengurangi kebutuhan untuk memproduksi barang-barang baru dari bahan mentah
dan mengurangi pembuangan limbah ke tempat pembuangan sampah, sirkular ekonomi dapat berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, membantu memerangi perubahan iklim. Manfaat konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular lainnya yaitu selanjutnya kemandirian ekonomi. Dengan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor melalui daur ulang dan penggunaan kembali, ekonomi sirkular dapat meningkatkan kemandirian ekonomi suatu negara atau daerah. Dan ini juga dapat melindungi ekonomi dari fluktuasi harga bahan baku global. Lalu manfaat selanjutnya yaitu peningkatan kualitas hidup. Dengan mengurangi polusi dan memperpanjang umur produk, ekonomi sirkular dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Hal ini dapat berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dan manfaat yang terakhir yaitu mendorong inovasi, di mana ekonomi sirkular mendorong perusahaan untuk berinovasi dalam desain produk, proses manufaktur, dan model bisnis. Dan ini dapat membuka jalan bagi produk yang lebih efisien, tahan lama, dan ramah lingkungan. Terkait penerapan konsep ekonomi hijau dan sirkular ekonomi, ada beberapa poin yaitu pengembangan energi terbarukan, di mana pemanfaatan energi surya, angin, dan hidroelektrik, di mana akan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang ternyata berkontribusi terhadap pemanasan global. Lalu penerapan selanjutnya yaitu transportasi berkelanjutan, di mana dapat meningkatkan jaringan transportasi umum untuk lebih efisien, penggunaan kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas rumah kaca, dapat mengurangi polusi udara dan kemacetan dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Poin selanjutnya itu pengelolaan limbah daur ulang, di mana melakukan pendekatan 3R yaitu reduce, reuse, recycle di berbagai wilayah Indonesia. Penguatan kesadaran dan pendidikan lingkungan, di mana pemerintah bersama lembaga-lembaga serta masyarakat sipil berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, membuat program-program pendidikan lingkungan, kampanye kesadaran dan pelatihan yang melibatkan masyarakat luas. Dan poin selanjutnya yaitu penerapan terkait konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular, yaitu terkait pertanian dan pangan berkelanjutan, di mana dengan menggunakan pupuk organik, mengendalikan hama terpadu dan disertifikasi tanaman, dapat mengurangi limbah yang berdampak buruk pada lingkungan, juga dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Implementasi penerapan konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular yang sudah diterapkan di berbagai daerah, saya coba untuk tampilkan terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Sidoarjo, di mana berdasarkan artikel ilmiah berjudul Implementasi Green Economy dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga oleh Tanit Naharyanti dari UPN Jawa Timur, pengelolaan sampah yang baik memungkinkan sampah bertransformasi menjadi energi yang bermanfaat untuk masyarakat sehingga meningkatkan nilai ekonomi sampah. Di mana salah satu desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yaitu di Desa Larangan, Kecamatan Candi, telah melakukan pengelolaan sampah, khususnya sampah non-organik, yang dilakukan dengan membuat kerajinan tas dari sampah plastik, botol, dan lainnya. Selain itu, di Desa Larangan juga menjalankan program bank sampah dan pemilahan sampah, dan kemudian pemanfaatan sampah organik untuk membantu menyuburkan tanaman yang ada di desa. Demikian paparan saya terkait penerapan konsep ekonomi hijau dan ekonomi sirkular dalam hubungannya terkait tentang pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami sebagai tugas dari mata kuliah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.